Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Ketahuilah bahwa taubat tidak cukup dengan ucapan seseorang Astaghfirullah wa atubu ilaih, yang artinya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya tanpa disertai penyesalan dalam hati dan tidak berhenti dari kemaksiatan itu. Tapi harus menyesal, bukan bangga. Alam menyesal dan tidak mau mengingatnya lagi, tidak mau. Mau nyebut-nyebut maksiat, kekurangan yang kita miliki, tidak mau. Dan berhenti dari kemaksiatan itu, baru dinamakan taubat. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi, yang mana taubat tidak akan sempurna kecuali dengan menjalankannya. Syarat-syarat itu ada 3. 1. Penyesalan dalam hati atas dosa-dosa yang di masa yang telah lalu. Itu syarat orang taubat. Nyesal dia dulu, nyesal ngomongin orang, nyesal berbuat yang tidak baik, nyesal tidak melakukan kebaikan, menyesal kenapa tak baca Quran aku, menyesal kenapa berbulan-bulan tak hatam Al-Quran juga, menyesal kenapa aku tidak bisa berzikir, menyesal kenapa aku tidak bangun malam. Kapan aku memulainya bangun malam? Kapan aku berdoa di malam hari? Menyesal kenapa aku masih belum juga bisa berdoa untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, mimpikanlah aku Rasulullah. Sebelum tidur kita doa itu, kita dah amalkan, kita menyesal. Ya Allah, sudah mulai malam ini aku berdoa, tak mau tinggal lagi, tidak mau tidur. Betul, kita berdoa minta mimpi Rasulullah, minta mimpi ketemu Allah dan Rasulullah di dunia dan di akhirat, dan yang tak bisa digambarkan oleh manusia. Dan juga penyesalan tersebut ada di pikiran dan di jiwanya, namanya kita bertaubat. Dan yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Artinya ia tidak bertaubat dari dosa yang masih ia lakukan. Dosa-dosa yang dilakukannya berhenti. Nonton yang ada di TV, handphone yang tak baik-baik, yang kita lihat tidak baik, sudah cukup. Hisabnya panjang nanti. Orang yang kayu itu saja panjang. Cuma ngambil kayu bakar di jalan untuk bersihin gigi. Dia ini tukang kayu bakar. Subhanallah, habis makan giginya ada kotoran. Artinya bukan kayu bakar, tukang membawa kayu bakar pesanan-pesanan orang. Nah, karena giginya kotor, diambillah kayu tadi dari tempat yang dari tempat pembawaan itu. Diambilnya satu kayu bakar, dibersihkanlah giginya kayu itu. Akhirnya meninggal dunia. Tetangganya melihat dia lagi susah, kenapa sampai detik ini hisabnya belum selesai? Hisab apa? Aku ini membawa kayu bakar orang. Ketika aku habis makan gigi ini ada yang kotor, bekas daripada makananku, ambillah kayu itu sedikit untuk membersihkan gigi. Tapi hisabnya sampai detik ini belum selesai. Nah, hati-hati kita dengan handphone kita ini, bukan main ini handphone. Bangun tidur sudah lihat handphone, mau tidur handphone, semua handphone. La ilaha illallah, sampai kapan kita? Kalau besok meninggal dunia, apa kabar? Ya Rabb, selamatkan kami, keluarga kami, anak istri kami, ya Allah, dari kejahatan handphone ini, ya Rabb. Lindungilah kami, ya Allah, berikanlah kebaikannya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua yang kami miliki bermanfaat di dunia sampai akhirat bermanfaat, ya Allah. Dan berikanlah waktu yang barokah di kamar kami, di ruangan kami, di semua tempat yang kami singgahi, tempat kami lewati.
semuanya penuh dengan ingat kepadamu ya Allah, penuh dengan zikir, penuh dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hari ini sudah habis ini banyak berzikir kita, habis ini banyak membaca Al-Quran. Tak lewat satu hari kecuali sudah baca, tinggal punya kemauannya. Dan yang ketiga sudah, yang tak baik-baik tinggal menjauhkan, tak ada manfaat. Kita ini sebentar lagi akan meninggal dunia semuanya, akan meninggalkan kehidupan yang tidak ada nikmatnya di dunia. Oh, nikmat nanti di surga nanti sudah disediakan sama Allah. Dan yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya dalam sisa hidupnya. Sudah tekad tak mau lagi mengulangi maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Mulut ini dahsyat kita ya, mengerikan mulut ini. Maksiat mulut kita cepat-cepat kita harus banyak bertobat. Lebih baik kita berzikir kalau daripada kita ngomong yang tidak bermanfaat. Yang tiga ini kalau diamalkan baru dibilang bertaubat, menyesal dan berhenti tidak mau berbuat lagi. Dan yang ketiga punya tekad sudah, punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi, baru dimana kita bertaubat. Nah, orang bertaubat inilah orang-orang yang Allah janjikan bahwa mereka akan diselamatkan oleh Allah hidup. Permulaan langkah kita mau deketin Allah, taubat dulu ini. Mau dapat anugerah, mau dapat pertolongan yang hebat, dahsyat, taubat dulu. Kalau usah mikir kemana-mana, kita harus taubat dulu. Kalau sudah ada taubat, nah kebahagiaan dunia dan akhirat akan datang. Memang ini sudah Allah tunjuk bahwa taubat ini bisa menyelamatkan manusia, bisa selamat hidup kita. Taubat adalah pembawa keselamatan. Yang manusia pengen selamat, inilah taubat pembawa keselamatan. Dunia dan akhirat kita selamat. Tinggal sekarang tekad. Karena kita mau. Orang kalau sudah mau sholat subuh, mau kita memang mau sholat subuh. Sholat subuh tadi alhamdulillah setiap subuh kita sholat. Karena ada tekad. Berat enggak? Enggak. Sakit badan kita gara-gara sholat subuh? Enggak, malah segar, ya asli. Karena sudah ada mau. Kalau sudah ada mau ini punya tekad. Mau sholat Tuhan nanti. Kalau mau sholat Tuhan, jadi sholat Tuhan. Mau apa lagi? Apapun yang kita mau insya Allah bisa. Asal ada tekad. Mau dulu. Itulah taubat ini harus punya tekad. Kalau nggak ada punya tekad nggak bisa. Baca sholawat ya Allah, anak nggak pernah baca sholawat. Sehari sekali. Ya enggak juga 100 kali min Nabi. Para ulama bilang paling tidak 300 kali tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini udah bulan deh nggak ada bersalawat. Palingan liwat begitu aja. Nah, mulai detik ini harus kita tentukan bahwa kita sudah pastikan kita bersolawat. Jangan tekadkan. Kalau kita tekadkan, kita mau jadi. Tapi kalau kita sudah tidak ada tekad, susah. Kalau ada tekad, hari ini kita sudah berselawat, besok berselawat lagi. Semuanya akan jadi kalau sudah ada tekad. Tidak akan berat. Semuanya dengan semangat, dengan tekad, jadi semuanya kun fayakun insya Allah. Karena Allah kalau sudah ingin orang itu jadi melakukannya, mereka punya niat dan punya tekad. Mudah-mudahan Allah berikan segala harapan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ketiga syarat ini harus diterapkan pada taubat dari dosa-dosa yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dosa yang ada sangkut pautnya dengan sesama hamba, ditambahkan syarat yang keempat. Contohnya apabila ia menzalimi seorang manusia, baik jiwanya atau kehormatan atau hartanya, maka ia harus mengembalikan hak orang itu dengan membiarkan dirinya menerima qisas pada kasus kezaliman fisik. Yang menerima qisas dengan kasus dia pernah memukulnya, dia harus minta qisas, serta mengembalikan harta miliknya yang diambil. Sedangkan dalam kasus kehormatan ia meminta halalnya,
dan ia harus berusaha mewujudkannya sebisa mungkin. Begitu juga apabila bertaubat dari meninggalkan ibadah fardu seperti sholat dan zakat, ia harus mengqadha ibadah yang ketinggalan itu sebisa mungkin. Harus diqadha, puasanya harus diqadha, sholatnya pun harus diqadha. Ada fatwa ulama, ya, kalau orang tua kita meninggal suruh mengeluarkan beras setiap harinya, setiap satu sholat satu mud beras, ya, setiap satu sholat. Kalau dengan 10 kali sholat, kita hitung. Kalau kita punya rezeki banyak, kita hitung aja umur orang tua kita 60 tahun, kita 60 tahun, 50 tahun mulai wajib sholat kita ambil, 50 tahun kita sedekahkan semua. Kalau punya duit, kalau tak punya harta, atau pas sedekah niatkan. Kalau ada ibu kita, orang tua kita yang sholat ketinggalan, tidak ditutupi dari sedekah. Karena ada ulama yang mengatakan boleh diganti dengan sedekah. Nah, apabila seorang hamba bertaubat dari dosa-dosanya sesuai dengan kriteria yang kami sebutkan, maka selanjutnya hendaknya ia memiliki rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taubatnya diterima berkat karunia-Nya. Dan ia juga takut taubat itu tidak diterima apabila ia belum bertaubat sesuai cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ternyata demikian, berarti menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ia belum bertaubat dengan benar. Kalau belum melakukan 3 ini, kita harus curiga, namanya taubat kita ini belum diterima. Tekad untuk tidak mengulangi tidak ada, berhenti dari maksiatnya tidak ada, masih saja. Menyesal tidak menyesal juga. Nah, namanya taubat belum diterima sama Allah. Kita kalau tidak diterima sama Allah, siapa yang menerima kita? Apa harga diri kita kalau kita tidak diterima sama Allah? Meninggalkan maksiat belum, tekad meninggalkan maksiatnya belum, menyesalnya juga tidak, dan punya tekad untuk tidak mengulangi tidak ada juga. Ya Allah, harga diri kita namanya sudah tidak ada lagi di hadapan Allah. Jauhnya kita dengan Allah. Taubatnya saja belum diterima. Oh, saya sholat, saya sedekah, ya, akan tetapi kau belum diterima sama Allah. Nah, mudah-mudahan berkat amalan-amalan yang ada yang kita lakukan dari kebaikan, muncul nanti di hati ini niat untuk bertaubat. Muncul di hati kita tekad-tekad yang baik itu. Muncul di hati kita meninggalkan maksiat. Kita berharap, karena kadang-kadang kebaikan-kebaikan ini menarik sesama lainnya. Tapi kadang-kadang banyak manusia tenggelam, terlena, tertipu dengan kebaikannya, akhirnya tak mau bertaubat dengan maksiat. Ada dosa-dosa yang lain, kadang-kadang dia sedikit buat baik, lupa sama dosa-dosa yang lain, tak mau taubat. Alhamdulillah, malah ibadahnya membuat dia lupa sama Allah. Kita berlindung sama Allah dari penyakit-penyakit maksiat itu. Ini dunia ujian, kita semua diuji di dunia ini. Harta, tahta, wanita, semuanya yang ada yang kita lihat ujian, mari kita jauhkan. Selamatkan diri kita dari ujian dengan membuat benteng taubat yang benar, dan setelah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Ini rumusnya mau selamat. Mau selamat dunia akhirat, mau selamat yang mana keselamatannya panjang sekali. Dengan apa? Dengan kita bertaubat. Nyaman sudah punya taubat, sudah tidak usah kita lihat dunia. Kita punya anak, punya istri, punya ini, lihat. Urus, punya bacaan wirid, punya Al-Quran, punya Nabi Muhammad, punya sholawat. Dekat ini yang paling nikmat di dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan umatnya Nabi Muhammad. Ngurus nabinya, dia punya urusan sama Nabi. Pagi-pagi tidak ada kerjaan di rumah, langsung pegang tasbih. Ya Allah, hibur dirinya sama Nabi. Jangan kita cukup sudah melihat handphone ini terus. Cukup melihat akhbar-akhbar yang tidak baik, melihat sesuatu yang tidak baik di dalam handphone.
Pokok tinggalkanlah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Nah, hendaknya setiap mukmin bahkan diwajibkan menjaga diri dari segala bentuk perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh. Kata Allah, kalau mau jaga diri kita dari maksiatnya sungguh-sungguh, karena di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hasilnya ada kemarahan Allah. Sanggupkah kita dengan kemarahan Allah? Itulah penyebab seluruh bencana yang menimpa para hamba di dunia dan akhirat. Nah, bencana ini gara-gara banyak manusia. Di dunia jadi bencana, kita lihat orang saling fitnah, saling ini, saling itu. Di akhirat tambah lagi. Apabila ia melakukan perbuatan dosa, ia diwajibkan untuk segera bertaubat kepada Allah dari dosanya dan tidak melanjutkannya, juga tidak rela terhadapnya. Jadi kalau sudah berdosa, cepat-cepat, jangan mundurkan lagi, cepat langsung minta ampun. Allah, astagfirullahaladzim. Salah ngomong langsung cepat-cepat. Ada sombong lewat di pikiran kita, langsung astagfirullah, minta ampun ya Allah, aku dari kesombonganku. Minta ampun ya Allah, aku dari ujub. Minta ampun ya Allah, aku dari dengki. Minta ampun ya Allah atas mulutku yang ngomongin orang. Astagfirullah, minta ampun, minta dijaga Allah. Langsung, jangan mundurkan kena dan tidak melanjutkannya, dan juga langsung di stop. Kalau lupa ngomongin orang, lupa ini langsung kita tak usah ceritain kita yang lain atau bagaimana. Hendaknya setiap mukmin senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan harus kita sering terus dengan cara memperbaharuinya setiap saat, karena dosa itu banyak sekali. Ada yang kecil dan ada yang besar, ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang disadari oleh pelakunya dan masih banyak yang tidak disadari olehnya. Ada yang tidak sadar kita banyak dosa. Ada yang sadar, untuk yang sadar. Yang tidak sadar kesian. Bahkan terkadang dia juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tidak belajar ilmu, hingga ia tidak tahu kalau itu adalah dosa. Ada orang yang tidak tahu memang. Mungkin perbuatan itu adalah dosa bila dilihat permulaannya dari segi ilmu dan adanya upaya untuk melakukannya. Di antara perkara yang penting adalah memperbanyak istighfar. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan. Disebutkan dalam firman-Nya, wastaghfiru innallaha ghafurur rahim, yang artinya dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La ilaha illallah. Ada doa istighfar 3 kali aja sebelum tidur, diampunkan dosa kita. Taubat, disuruh taubat sebelum tidur. Nabi Muhammad mengajarkan baca astagfirullahaladzim wa atubu 3 kali. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dan aku juga bertaubat kepadamu. 3 kali sebelum tidur. Allah ampunkan dosa hamba itu walaupun banyaknya zabadil bahar, seperti buih lautan. Sama habis sholat. Habis sholat kalau dibaca 3 kali astagfirullahaladzim wa atubu ila astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini yang dibaca ya. Tidur baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Habis sholat 3 kali. Kapan Beb? Setelah salam. Nah, aslafun sholihin ada 2 cara. Ada yang habis salam, tapi yang kuat ini yang banyak diamalkan para waliullah dan sholihin. Tapi kalau misalnya imam kita bacanya habis salam, ikutin imam aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi biasanya imam gitu ada imam kalau lahobromo di tempat yang lain, mereka setelah doa
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah doa baru Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, setelah doa ini langsung ubahnya Rabbana taqabbalallahu minkum. Begitu baca sendiri. Atau habis sholat orang sudah bubar, kita baca lagi 3 kali. Yang penting jangan tidak dibaca. Apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini doa, ada istighfarnya, ada taubat. Bahwa aku bertaubat kepada Allah. Jadi setiap hari kita, setiap sholat, habis sholat taubat, habis sholat taubat. Diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mau tidur taubat lagi, taubat terus. Karena taubat ini penyelamat. Kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat berkat taubat. Jadi harus mulai taubat juga. Jangan pernah tidak bertaubat. Jadi saya masih kurang syaratnya, sudah terus saja tampilkan terus niat kita. Mudah-mudahan dengan yang apa ada ini kalau Allah terima. Mungkin ada syarat-syarat yang belum. Karena saya bingung begini. Jangan bingung-bingung. Mulai dulu tobat terus. Tambah yang kurang sempurnakan, Jangan nunggu pakai jilbab dulu. Orang bilang baru mau sholat. Yang bisa pakai jilbab dulu. Sholatnya nanti nyusul. Yang penting yang bisa takutnya meninggal kita tidak punya apa-apa. Alhamdulillah. Ini dunia bencana semuanya kalau kita banyak dosa. Ini dunia jadi bencana kalau kita belum tahu taubat, bencana nanti balak. Alhamdulillah, kita takut dengan takutnya balak ini nyambung sampai akhirat. Kalau bersambung sampai akhirat, ya Allah, di dunia jadi bencana, di dunia jadi sesuatu yang memalukan, di akhirat pun begitu. Alhamdulillah. Allah jauhkan kita dari segala bencana. Allah selamatkan kita semuanya, ya Allah. Selamatkan kami, anak, istri kami, murid-murid kami, ya Allah. Keluarga kami, hadirin, ya Allah. Orang tua kami, saudara kami dari segala bencana dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala bala. Jauhkanlah kami dari segala fitnah zaman dan ahli zaman. Dan fitnah dajjal dan masukannya. Berikanlah kami istiqamah, ya Allah. Istiqamah, ya Allah. Istiqamah, ya Rabb. Menyembahkan diri kami kepadamu, mengabdikan diri kami dan hidup kami untukmu, ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Fatihah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.